Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Dekning Nur Channel. Baik, di sini saya mau ganti resleting celana yang rusak ya. Kita bongkar dulu resletingnya teman-teman. Kalau teman-teman punya resleting yang rusak atau ada orang yang mau minta gantiin, teman-teman buka dulu resletingnya yang rusak itu. Ini mohon maaf sekali ya, saya buat videonya agak panjang. Kenapa saya bikin videonya itu dari awal sekali? Karena takutnya teman-teman nggak ngerti ya. Kalau saya bikin video itu langsung udah kebongkar resletingnya dan udah langsung saya buatin video yang gimana cara masangnya, takutnya teman-teman tuh nggak ngerti cara bongkarnya gimana gitu kan. Karena video ini memang saya khususkan untuk yang pemula sekali, baru sebulan, baru 2 bulan ngejahit gitu kan memang nol ya, memang nggak tahu sama sekali. Jadi biar nanti teman-teman pemula tuh tahu, oh yang dibongkar tuh ini gitu kan, sampai mana sih bongkarnya gitu. Itulah kenapa saya buat dari awal sekali video ini. Ini untuk pemula ya. Ini bongkar cara versi saya teman-teman. Kalau misalkan cara versi ini teman-teman itu kurang paham atau ribet, mungkin bisa gunakan cara yang lain ya. Ini kenapa saya kasih tanda-tanda itu kan memang untuk pemula ya, biar nggak salah nanti ya, biar nggak kemajuan, biar nggak kemunduran gitu naruh resletingnya ya. Kalau kemunduran juga nggak baik, kalau kemajuan juga nggak baik. Sebenarnya lebih gampang kalau kita tuh ganti resleting ya daripada masang resleting. Maksudnya itu kalau kita buat celana baru yang pakai resleting tuh agak lebih susah. Lebih enakan ganti ya. Ganti itu kan kita tinggal ngikutin aja. Kita tinggal ngikutin, oh kayak gini jahitnya gitu kan ada bekas lubang-lubang jarum, jadi kita tinggal ikutin aja. Tapi kalau kita masang yang bener-bener baru itu kan kita harus nggak ada jejak gitu kan. Kalau ganti resleting ini kan ada jejaknya, ada storynya ya. Untuk pemula mungkin agak sulit ganti resleting karena saya pernah ngalamin ya, butuh waktu lama ganti resleting aja ya, mungkin 1 jam 2 jam ya. Itu karena baru, tapi kalau teman-teman udah sering ganti resleting, udah berkali-kali ganti, itu nggak sulit kok ya, udah di luar kepala ya. Karena kalau segala sesuatu yang kita kerjain berkali-kali itu, kalau kita ngerjain sesuatu berkali-kali itu lama-lama kita jadi ahli teman-teman. Jadi ala bisa karena biasa ya, jadi jangan takut salah ya. Namanya juga kita penjahit baru ya, salah jahit lah, salah inilah, salah itulah, salah pola lah, itu wajar ya teman-teman. Kalau nggak mau salah ya berarti jangan belajar gitu kan. Kalau nggak pernah belajar berarti nggak akan pernah tahu. Ini kita bongkar ya. Ada bagian yang memang nggak usah dibongkar teman-teman. Kalau mau dibongkar juga boleh, tapi takut banyak jahitan ya. Kalau untuk di bagian kancing haknya itu jangan dibuka sampai situ ya. Jangan dibuka sampai situ, buka seperlunya aja ya. Itulah kenapa saya bilang tadi kalau kita ganti resleting ini agak lebih mudah daripada kita memasang bener-bener resleting yang baru ya, kayak kita buat celana baru gitu maksudnya. Semoga dipahami ya. Semoga dipahami ya tadi saya ngomong apa gitu ya. Semoga bisa dicerna teman-teman. Teman-teman kalau nggak punya pendedel bisa gunakan gunting benang ya. Kalau untuk membongkar bisa gunakan gunting benang ataupun gunting kain. Tapi kalau untuk pemula pakai gunting kain mungkin masih belum bisa ya. Saya aja bongkar itu nggak pakai gunting kain, tapi pakai gunting benang ya, karena ujungnya lancip. Kalau mau pakai pendedel juga bisa. Kalau pakai silet takutnya nanti luka tangan ya, atau luka tangan ataupun kepotong bahannya.
Em, ini celana ada yang datang ya, ada yang datang nganter minta gantiin resleting celana, jadi sekalian aja saya buat video ini untuk teman-teman. Dibersihin ya teman-teman ya, bekas-bekas benang yang kita bongkar itu kita harus bersihin ya, kita harus buang-buang ya, diusahakan bersih lah ya. Nah itu di dekat kancing hook tuh jangan sampai ke situ bongkarnya ya, nanti susah masangnya lagi teman-teman. Nah cukup seperti ini saja ya kita bongkarnya, jangan sampai kebablasan ya. Nah cukup seperti itu saja bongkarnya teman-teman. Nah ini dia fungsi dari yang saya tanda tadi, itu untuk menempatkan resletingnya ya, agar tidak keluar atau tidak terlalu masuk. Kita memasangnya terbalik ya teman-teman, seperti yang saya perlihatkan di video ini. Jadi kalau udah kita kasih tanda itu ada patokannya ya, sampai mana batasnya. Baik, kita jahit. Ini resletingnya saya nggak potong ya teman-teman. Sebenarnya resletingnya agak sedikit kepanjangan, tapi berhubung sedikit kepanjangan jadi saya biarin aja ya. Kecuali kalau benar-benar panjang gitu baru saya potong. Jadi kalau teman-teman mau ganti resleting, terus resleting punya teman yang baru itu kepanjangan, ya bisa dipotong ya, tapi dipotong bagian atas bukan di bagian yang bawah. Sebenarnya kalau teman-teman punya resleting yang agak pendek daripada yang sebelumnya, itu juga bisa diakalin ya gimana cara gantinya, kalau teman-teman udah mahir ya. Nah ini kita jahitnya 2 kali teman-teman, 2 kali jahit itu agar apa? Agar jahitannya kuat ya. Kalau teman-teman ganti resleting punya teman itu agak sedikit pendek ya, bisa diakalin ya. Tapi itu tunggu teman-teman nanti udah mahir pasti bisa. Saya jahit kunci masih manual ya teman-teman. Sebenarnya saya bisa menjahit kunci dengan cara yang tidak manual, tapi saya kadang lebih suka yang manual ya, meskipun agak lambat. Jadi seperti ini nanti dia teman-teman. Setelah itu kita jahit di bagian atasnya. Ini juga saya jahitnya itu manual, maksudnya kunci ya. Saya jahit kunci pakai cara manual ya. Agak lambat memang teman-teman, karena saya juga pemula. Terus kita masukin ke sini ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu ya resletingnya itu ada yang kepanjangan atau kependekan enggak ya. Takutnya nanti pendek sebelah atau panjang sebelah. Kita tinggal masukin aja di lubang yang sudah ada ya, nggak perlu bikin lubang lagi teman-teman.
Nah, ini kita cek dulu ya, kiri sama kanannya itu seimbang atau enggak. Kalau seimbang oke. Kalau enggak seimbang tinggal kita perbaiki lagi ya teman-teman. Baru kita jahit. Ini terserah teman-teman ya, mau ngejahit atasnya dulu atau mau ngejahit bawahnya dulu. Tapi ini versi saya ya, saya lebih enakan pakai cara yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya cara lain nggak apa-apa. Itu tergantung enaknya kita kerja kayak gimana aja ya. Nggak mesti harus sama dengan cara saya ini, karena beda orang beda cara ya. Sekali lagi saya bilang ini cara saya teman-teman ya, versi Dek Ning Nur channel. Nah, baru kita jahit ke bawah, sama ya, jahitnya juga 2 kali itu supaya kuat. Tinggal ngikutin bekas jahitannya ya teman-teman. Kita jahit 2 kali. Nah, itu dia fungsi tadi kenapa saya garis-garis pakai kapur ya. Itu untuk jejak ya, agar kita nggak ketinggalan jejak. Sebenarnya jejaknya sih udah ada ya, dari lubang jarumnya itu tadi kita tinggal ngikut. Di bagian ini juga saya menjahit 2 kali ya teman-teman. Kenapa 2 kali ya, biar kuat aja sih. Tapi kalau misalkan mau jahit sekali juga nggak apa-apa. Tapi kalau ganti resleting saya lebih aman 2 kali jahit ya. Kalau sekali jahit saya was-was. Di bagian bawah itu kita harus jahitnya pelan-pelan ya, takut nanti kena besi dari resleting itu. Di bagian melengkung itu kita harus jahitnya pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan, jangan sampai kecantol sama besi ya, besi resleting tuh. Nanti kalau kecantol itu takutnya jarumnya patah ya, karena saya pernah jahitnya nggak pakai perasaan ya, di bagian melengkung itu akhirnya kena besi dari resleting dan jarum saya pun patah. Jadi kalau untuk dijahit bagian melengkung sana melengkung sini itu kita harus pakai perasaan, harus pelan-pelan jahitnya, nggak bisa seruduk. Kalau udah senior mungkin bisa ya. Pelan-pelan aja kita jahitnya, dinikmati ya. Kalau kita menjahit itu kuncinya satu ya, ini menurut saya, kita harus menikmati. Sesulit apapun yang akan kita jahit itu, kita harus nikmati jahitan kita. Dinikmati aja ya, nggak ada yang susah kok. Nggak ada yang susah selama kita mau belajar. Orang yang berlatih 1 kali akan kalah dengan orang yang berlatih 5 kali teman-teman.
Jadi kalau baru satu kali mengganti resleting ya apa ya, lambat mungkin ya, lambat, terus lama nggak ganti, terus ada yang datang minta gantiin lagi resleting, kita juga lupa ingat gitu kan bagaimana caranya sih. Tapi kalau udah keseringan berkali-kali kita ngerjain hal yang sama, pasti kita akan menjadi seorang ahli dalam menjahit ya, maksudnya. Lambat sekali saya jahit di sini ya, karena ini bagian melengkung. Saya juga jahitnya itu double ya, karena saya merasa aman kalau jahit double biar kuat aja gitu. Terus saya jahit lagi ke atas. Setelah itu selesai teman-teman. Untuk pemula, teruslah berlatih ya. Jangan cepat putus asa, jangan cepat berpikir oh saya nggak bisa, ini bukan bakat saya. Kuncinya satu, yaitu kita tekun ya, tekun atau konsisten kita ngelakuin. Kita harus yakin kita bisa ya, kita pasti bisa. Sama kayak belajar naik sepeda ya, belajar naik sepeda itu kan kalau baru pertama kali belajar ya pasti jatuh. Dikunci ya teman-teman jahitannya. Di sini juga saya jahitnya itu kunci manual. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya. Usahakan kerja rapi ya, rapi. Kalau belum bisa rapi, berusaha lagi sampai kita kerjanya bisa rapi. Oke, kalau bermanfaat silahkan di share. Kalau teman-teman suka video saya, silahkan di like. Kalau pengen subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar dapat pemberitahuan video apa yang saya buat selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Semoga bisa dipraktekkan. Kalau masih belum bisa, tonton lagi videonya sampai teman-teman bisa mempraktekkan gimana caranya.